hidup di dunia ada batasan, dan lamanya hidup itu telah ditetapkan. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, walaupun sesaat. Itu satu. Apapun alasan, meskipun untuk beramal atau untuk bersedekah, mohon ditunda sekejap saja, juga tidak dapat dan tidak diizinkan. La yuakhirallah, Allah tidak akan sekali-kali tidak akan menunda ajal seseorang apabila telah sampai. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa ada dua jenis kematian. Yang pertama namanya husnul khatimah. Yang kedua su'ul khatimah. Husnu baik, su'u buruk. Khatimah yang menutup, yang mengakhiri. Kalau husnu berarti penutup hidup yang baik, atau akhir hidup yang baik. Kalau su'u penutup hidup yang buruk. Nah, kita tentu sangat berharap, bermohon kepada Allah agar kita ini dianugerahi husnul khatimah. Husnul khatimah ujungnya bahagia, dan su'ul khatimah ujungnya celaka dan sengsara. Nah, barangkali ke sana arah kajian kita malam hari ini. Kita awali dengan ayat yang kita baca. Yang pertama kita pahami ayat ini sejenak dulu, bahwa sesungguhnya orang-orang yang istiqamah, dan istiqamah itu sudah menjadi bahasa kita. Istiqamah dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam beribadah, beramal saleh. Keistiqamahan itu nampak nanti ketika adanya ujian, adanya cobaan, dan berbagai macam yang sifatnya musibah-musibah. Di situ nampak siapa yang tetap konsekuen, berpegang teguh sesuai dengan apa yang diucapkannya, itu Rabbun Allah, summa istaqamu, kemudian mereka istiqamah. Karena istiqamah itu bukan hanya ucapan. Istiqamah itu amalan hati. Hati yang betul-betul beriman dan mempertahankan keimanannya saat di mana tiba ujian menggoncang, tiba rayuan yang luar biasa, godaan dunia yang begitu indah dan mempesona. Ketika itu bisa saja orang beriman pagi, sorenya sudah kafir. Atau sebelum jadi pejabat, setelah jadi pejabat berpesong kepalanya karena otaknya tidak beres, otak tengahnya tidak jalan. Oh, ada otak tengah, ya antara kiri dan kanan kan ada tengah. Kata siapa? Ya kata saya lah. Maka penting sekali kita istiqamah itu. Sebab orang istiqamah dijanjikan nanti dengan husnul khatimah. Bahkan turun kepada mereka para malaikat memberi kabar gembira, bisyarah. Fala khaufun, jangan kalian takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga. Atau farauhu wa raihan, maka sekarang tiba waktunya kalian untuk istirahat, dan raihan, rezeki telah Allah persiapkan di alam sana, dan juga jannah. Itu kan kabar gembira untuk orang istiqamah. Tapi istiqamah itu bukan yang tadi, bukan ucap-ucap, tapi harus dibuktikan ucapan itu. Seperti ahasiban nasu ay yutraku, apakah manusia itu akan dibiarkan saja dia mengucapkan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, mereka belum lagi dicobai. Berarti keimanan itu
Termasuk keistiqamahan itu, keyakinan itu nampak nanti ketika diuji, dicobai. Nah, ujian jadi ada dua. Pertama hal-hal yang menyenangkan, kedua hal yang tidak menyenangkan. Namanya satu khair, yang kedua syar. Itu kira-kira pengantar. Di sini disampaikan fala khaufun alaihim, maka tidak ada kekhawatiran, ketakutan, kecemasan atas mereka tentang apa yang akan terjadi. Karena cemas, khawatir, takut itu kepada yang bukan kepada yang sudah. Yang sudah namanya huznun, sedih. Jikalau huzun terhadap yang berlalu, yang ditinggalkan, yang telah berlalu, dikenang-kenang, diingat-ingat, nanti sedih. Tentang dosa, tentang kesalahan, tentang kelalaian dan segala macam, timbulan namanya huznun. Begitu khaufun, apa yang akan dan belum terjadi, makanya diterjemahkan dengan khawatir, cemas, takut. Sementara huznun yang sudah terjadi, ingat lagi dosa, kelalaian, kemaksiatan, kedurhakaan, keingkaran, keangkuhan, sombong, banyak ingat, timbul sedih. Inilah yang dikatakan nanti dalam surat Fussilat kan, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih terhadap apa yang masa berlalu dan termasuk apa yang ditinggalkan belakang. Absyiru, bergembiralah dengan surga yang kepada kamu sudah dijanjikan. Ini apa yang akan diterima oleh orang istiqamah ketika di ujung hayatnya, ketika dia saat-saat namanya muhtadar, suasana kematian sudah menjelang datang, malaikat sudah hadir. Saat-saat itu namanya muhtadar atau ihtidar, sebelum terjadinya nazak pencabutan. Nah, baik, kita bacakan sebuah hadis. Hadis ini hadis Sahih Bukhari nomor 6493. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2651. Bunyinya, Nabi SAW bersabda, Innal abda la ya'malu, sesungguhnya seseorang hamba, dia betul-betul melakukan suatu amal, fima yaran nas, dalam pandangan manusia. Dia orang saleh, dia orang taat, ahli ibadah, ahli zikir, dan seterusnya. Fima yaran nas, sehingga banyak orang menduga ini calon surga orang, ahlul jannah, husnul khatimah dia, bahagia dia ini. Fima yaran nas, dalam pandangan manusia dan apa yang dilihat oleh manusia dalam tampilan luarnya. Karena kesalehannya, rajin ibadahnya, atau ketaatannya dan seterusnya, namanya kita hanya mengetahui yang lahir. Nahnu na'lamu bizzawahir. Kita hanya tahu, melihat, menilai apa yang nampak. Tapi dalam hati, siapa yang tahu? Kura-kura dalam perahu, kata orang. Kemudian kata Nabi, sebenarnya dia innahu lamin ahlinna, sesungguhnya dia termasuk yang telah tercatat sebagai penghuni neraka. Dan wa ya'malu fi marannas, ada juga seorang hamba ya'mal, dia beramal, dia berbuat, dia bekerja, fima yaran nas, dalam pandangan manusia atau apa yang dilihat oleh manusia, amala ahlinna, amalan yang dilakukannya amalan penghuni neraka. Sehingga orang memvonisnya, mati baca aku sah
sa neraka atau bersitungkin di neraka. Pokoknya vonis manusia begitu. Karena dalam pandangan manusia dia bagaimana begini begitu gitu. Sebab yang tadi juga penilaian kita yang nampak yang lahir. Wa huwa min ahlil jannah, sebenarnya dia adalah termasuk penghuni surga. Nah, wa innamal a'malu bi khawatimiha. Ketahuilah sesungguhnya amalan itu dinilai penutupnya. Kalau penutup hidupnya baik, ditutup dengan itu. Kalau penutup hidupnya buruk, jelek, itulah nilainya. Jadi innamal a'malu bi khawatimiha atau innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan seorang itu ditentukan oleh penutupnya. Dan ada pula hadis yang lain yang mendukung. Cuman kita cukupkan di sini. Begini. Ketika kita lihat penjelasan ulama dalam kitab syarhannya, apa yang dimaksud dengan hadis ini, ringkasnya adalah di sisi Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz dalam suatu pembukuan, dia itu penghuni neraka. Ujungnya berakhir di neraka. Dalam pandangan manusia, dia orang taat, dia orang baik, dia orang saleh. Tapi sebenarnya itu bukan dari hatinya, karena hatinya tidak bagus. Amalan lahirnya bagus, tapi amalan batinnya rusak. Bisa jadi ria, mencari muka, atau ujub, atau bangga, sombong, memandang orang lain ini tidak seperti dia. Dia saja yang suci, orang ini kumuh, kotor, berlulu. Ini sebagaimana surat An-Nisa begitu. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Apakah kalian tidak aneh, tidak tercengang, tidak heran melihat orang-orang yang mengaku dirinya suci dan menganggap dirinya suci? Walaupun ayat itu tertuju kepada Yahudi dan memitulah gaya Yahudi sampai sekarang, menganggap dirinya bersih suci, anak-anak pilihan Tuhan. Tapi ini berlaku umum. Padahal wallahu yuzakki may yasha. Allah lah yang mensucikan siapa yang dia kehendaki. Jadi yang dinilai itu amalan hati. Tampilan luar belum tentu sesuai dengan apa yang di hati. Jadi dalam pandangan manusia, si A ini dia calon penghuni surga. Kenapa? Ya nampak di amalannya, di ketaatannya, di ibadahnya, banyak kebaikannya, ya macam-macam. Sebenarnya tidak. Sehingga dinampakkan di akhir hayatnya, tiba-tiba dia tergelincir, terpeleset dalam melakukan sesuatu, maka ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar itu, mati dia. Su'ul khatimah. Bisa ditangkap bahasa sayanya? Mudah-mudahan bisa. Atau dalam hadis lain, seseorang dia sangat rajin beribadah, beramal, melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan dan takarub. Andaikan dia mati ketika itu, dia masuk surga. Tapi tiba-tiba dia futur, terus merosot, gara-gara tertipu, terpedaya, terpengaruh, terbuai dengan bujukan dunia.
dan pesonanya. Karena dunia itu kan khudrah hulwah, kemat dan manis. Kemat itu bahasa Indonesianya. Lezat. Hah? Lezat nikmat. Kame. Dunia itu memang lezat, nikmat, kame. Kame kalau tidak bisa kita terangkan ke orang. Manis. Hulwah, manis. Sehingga orang sering tertipu, terpedaya dengan kekematannya dan kemanisannya. Terpedaya dia, masuk pula syaitan menggoda dan merayu. Nah, kalau dia andai sekiranya dia mati ketika masa-masa taatnya, masa-masa rajinnya, masa-masa banyak amal salehnya, dia masuk surga. Tetapi setelah itu dia futur, melempem, jatuh, malas, betul malas. Sampai akhirnya ketaatan selama ini hilang sirna, kesalehannya hilang sirna, kebaikan-kebaikannya hapus, karena ada faktor hatinya yang tidak baik, yang tidak benar. Dengki lah, iri lah, apalagi penyakit hati, sombong, angku, ria, sum'ah, gil, dendam membara, bermusuhan, benci, sakit hati, itu semuanya menggerogoti amal-amal salehnya. Lalu sementara itu dia mati dalam keadaan itu, berakhir dia dengan su'ul khatimah. Sebaliknya ada orang yang melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan demi kedurhakaan, dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran. Andaikan dia mati ketika itu, dia mati su'ul khatimah, masuk neraka dia. Setelah bertahun-tahun dia seperti itu, suatu saat dia sadar, taubat, insaf, dia perbaiki dirinya, ditutuplah hidupnya dengan sedang berbuat itu. Nah, husnul khatimah ini yang mencemaskan. Makanya kita jangan merasa takjub, tertipu atau terpedaya dengan diri sendiri. Inilah yang ditakutkan oleh para orang salihin, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Saya ada baca di kitab itu, ada rumah. Kata beliau, li ajli zalika, lantaran karena itu, kana khaufus salihin, ketakutan orang-orang saleh, daripada min su'il khatimah, daripada akhir hidup yang jelek, yang buruk, atau su'il khatimah, syadidan, sangat bersangatan. Ketakutan orang-orang saleh, orang-orang taat, para hamba Allah, ahli-ahli ibadah, orang-orang alim, luar biasa sekali cemasnya, khawatirnya. Inilah yang disebut dengan Allah takhafu, jangan takut, kata malaikat. Atau tiba di ayat la khauf, jangan takut. Ketakutan mereka itu syadid dan amat sangat. Sehingga disebutkan tidaklah seseorang ma'ahadun amina ala imanihi, tidaklah seseorang itu merasa aman dia karena dia telah beriman, dia banyak amal, ahli ibadat, orang saleh, dan dia tidak takut satu saat nanti imannya bisa tercerabut, dirampas, hilang. Tidak takut dia. Melainkan
apa yang tidak ditakuti itu bisa terjadi pada diri. Karena dia ujub dengan imannya, dengan ketaatannya, dengan amal saleh, dengan ibadahnya. Jadi seseorang jika dia tidak takut masalah bangga, ujub, angkuh, dengan dia beriman katanya yang tadi, dan pede-pede saja dia bahwa dia akan berakhir hidupnya dengan husnul khatimah, maka bisa jadi nanti suatu saat apa yang tidak ditakutinya terjadi menimpa dirinya, dirampas daripadanya keimanan atau ibadah, dia sendiri hapuskan. Ada suatu cerita yang menakjubkan, dan ini terjadi ketika Sufyan Ats-Tsauri namanya, salah satu ulama besar generasi setelah sahabat tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini lahir di Irak, di Kufah, tepatnya tahun 97 Hijriah, bertepatan dengan 716 Masehi. Ulama besar, ahli hadis. Bahkan beliau salah satu yang digelari dengan Amirul Mukminin fil hadis. Orang sudah sampai kepada puncaknya dalam ilmu hadis Nabi. Hal yang sama juga terjadi pada Imam Bukhari. Amirul Mukminin. Kalau Amir itu kan pemimpinnya orang-orang mukmin dalam ilmu hadis. Luar biasa. Ahli fikih juga ya. Tapi beliau ini zuhud dan wara. Zuhud tidak terlalu menghiraukan dunia, wara selalu berhati-hati. Beliau ini yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Disetarakan ilmu beliau ini dengan imam mazhab yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dalam keilmuan, padahal generasinya berbeda. Barangkali kita kena kurang terkenal di kita, karena jarang orang membacanya, tapi beliau luar biasa. Disebutkan bahwa lamma hadaratil wafatu, tatkala kematian sudah menghampirinya, jala yabki, dia menangis, betul-betul menangis. Faqala lahu rajul, lalu ada orang berkata, ya Aba Abdullah, itu panggilan beliau, wahai Abu Abdullah, amin kasratil dzunub, apakah engkau menangis seperti ini lantaran dosa-dosa yang banyak? Faqala la, tidak. Walakin akhafu, tetapi yang aku takutkan, an uslaba al-imana qabla al-mauti, iman yang ada di hatiku ini dirampas, dicabut sebelum aku mati. Bisa tertangkap? Kekhawatiran ulama-ulama saleh, salafus saleh, iman yang ada itu hilang, lenyap, tercabut. Kan bisa, iman itu bisa berkurang, bisa melemah, bisa hilang. Dia tidak menakuti dosanya, tapi yang paling takutinya lah sebelum dia mati imannya tanggal. Ketika imannya lepas, nyawanya dicabut. Itu yang ditangisinya. Mudah-mudahan bisa kita menyelami perasaan beliau yang luar biasa, Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Kalau kembali kepada kita, di mana posisi kita? Sejauh mana kita, ketakutan kita terhadap su'ul khatimah? Oleh sebab itu, mari kita perbanyak doa, persiapan dan bekal agar kita dianugerahi husnul khatimah. Disebutkan kenapa disembunyikan kepada kita. Setentangan
penutup amal. Tidak diberitahu. Ini mengandung hikmah yang luar biasa. Karena jikalau tahulah seseorang bahwa dia akan selamat dalam menempuh hidup, imannya dijamin tidak akan melayang, ajabah, nanti dia ujub, bangga, dan nanti dia malas karena dia sudah tahu bahwa dia akan mati dalam keadaan beriman husnul khatimah. Atau dia telah ditahu bahwa dia kesudahannya akan su'ul khatimah, lalu bertambahlah kebangkangannya, akan masuk neraka jonohnya, maka bertambah pertama jadilah kebangkangannya, kedurhakaannya, keingkarannya. Itu rahasia kenapa kita tidak diberitahu akhir hayat kita ini apakah husnu atau su'u al-khatimah. Begini Bapak dan Ibu yang berhadir, ada beberapa hal, kita ringkas saja. Sebab-sebab yang mengantarkan orang su'ul khatimah, bukan husnu, su'ul. Yang pertama, tasfifut taubah, menunda-nunda, mengundur, menjanjikan taubat. Atau taswifu bit taubah, menunda-nunda, mengundur-undur, menjanjikan taubat. Sehingga dia selalu istimral fil ma'asi, selalu berbuat berbagai macam maksiat. At-tahawun, memandang remeh enteng perbuatan baik, apalagi kewajipan-kewajipan. Sehingga dia membatin itu bahasa membatin, idmaru, membatin dalam hatinya gitu. Dia akan tobat. Jika dia orang bujang, jomblo, dia akan tobat setelah kawin. Itu namanya taswif. Ta, sin, waw, ya, fa, taswif. Jika dia pelajar, dia janji nanti kalau sudah tamat baru dia tobat. Wal fakir, jika dia fakir, dia akan tobat setelah dia berhasil menjadi pegawai atau bekerja. Wasagir, jika dia masih kecil, dia berjanji kalau sudah besar nanti. Kalau dia masih sibuk dengan pekerjaan, pegawai-pegawai, dia janji nanti sudah pensiun. Janji. Itu namanya taswif. Menunda-nunda, menjanjikan untuk taubat. Wahakadha, dia batasi. Nantilah, saat inilah, pada waktu itulah, bulan anulah, nantilah begini-begini. Nah, kepada orang-orang seperti ini, atau kita yang seperti ini, jangan begitu. Mayyadman, siapa yang menyamin bahwa kita akan sampai kepada batasan yang kita telah batasi, nantilah setelah dewasa, nanti setelah pensiun, nantilah setelah kawin, nantilah akan Ramadan masuk, nantilah hari Jumat. Nah, siapa yang menyamin kita untuk sampai kepada batasan yang kita dibatas? Jangan tertipu. Nantilah kalau anak-anak sudah besar. Nah, siapa yang menjamin kita bahwa nanti umur kita sampai anak-anak besar? Mengaji lego nantilah, kalau lah hilang kesibukan sampai belok kita nak kesibuk. Bekal lah, berilmu lah. Sebab ilmu itu bekal untuk beramal. Tanpa ilmu amalnya bisa rusak. Nantilah celek waktu dulu, nah janji-janji. Ya, mayyadmam, siapa yang menyamin untukmu? Mayyadmam lakum bulugha hadil amal. Tidak ada. Apakah tidak takut, tidak cemas? Dia nanti bisa saja mati.
atau hancur binasa sebelum sampai kepada batasan itu. Andaikan dia sampai kepada usia batasan itu, nanti setelah besar, nanti setelah kawin, nanti setelah lulus, setelah tamat, setelah pensiun, setelah tua, andaikan sampai kepada itu, summa law wasaltum ilayha, lalu siapa pula yang menjamin kepada kamu bahwa kamu akan tobat? Karena masih sehat. Siapa yang akan beri petunjuk agar kamu taubat? Jangan-jangan ketika itu kamu makin asyik hidup, makin terlena, makin terpana, makin tergoda, makin terbujuk ke lembah syahwat. Setan kan tak mau berdiam seperti itu. Sampai kita dicabut terus, setan tak berhenti. Inilah orang yang tertipu dengan janji-janji untuk taubat. Namanya at-taswifu bit-taubah. Dan inilah yang mengakibatkan orang seperti itu nanti bisa-bisa dia berakhir dengan su'ul khatimah. Itu ringkasnya begitu. Dan ini yang paling disesali nanti di akhirat. Rubama namanya. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Boleh dilihat surat Al-Hijr. Al-Hijr itu surat yang ke-15 ayat kedua dan ayat ketiga. Cepat saja Pak, ini orang sudah hampir hajan. Surat ke-15 Al-Hijr halaman 255. Halaman berapa? Halaman 262 terbalik. Rubama ayat 2. Rubama kadang-kadang. Rubama ini bisa maknanya dua. Rubama kadang-kadang atau seringkali. Di sini dipakai kadang-kadang. Yawaddu alladzina kafaru, menginginkan sekali orang-orang kafir itu, jikalau adalah mereka itu orang muslim ketika di dunia. Mereka berangan itu di akhirat. Andaikan saya dulu muslim beriman, di akhirat terlintas di pikiran mereka, di agak-agak mereka ketika di akhirat. Zarhum, kalau begitu biarkan sajalah mereka yang seperti ini, yakulu, makan, wa yatamatta'u, dan mereka bersenang-senang, wa yulhihimul amal, mereka dilalaikan oleh angan-angan, agak-agak. Fasawfa ya'lamun, maka kelak mereka nanti akan mengetahui akibat andai-andai mereka itu. Ini jangan kita seperti itu. Nanti dia kira andaikan saya dulu tobat, saya minta ampun, saya sadar, saya mendengar pengajian, saya macam-macam. Lau kanu muslimin. Nah, semuanya lau ke belakang. Lau kanu ta'iin. Lau kanu. Apa lau kanu? Andai jikalau saya di dunia bagaimana begini. Ini namanya penyesalan yang luar biasa. Itu yang pertama. Sehingga Ali bin Abi Thalib disebutkan bahwa kata beliau, innama akhsha alaikum isnatain, sesungguhnya yang aku takuti daripada kamu dua. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan gerbang ilmu Madinah. Yang aku khawatirkan, aku takutkan atas kalian semua dua. Yang pertama, tulal amal, panjang, agak-agak panjang. Timbullah perandaian, lahirlah kok jikalau andai sekiranya.
Yang kedua, ittiba'al hawa, mengikuti hawa yang tak pernah puas-puas, cukup-cukup, kenyang-kenyang. Itulah hawa, keinginan yang kunjung berhenti. Kalau bahasa Minang, nak cai, ambisi yang tak berkesudahan. Kata beliau, amma tulul amal, adapun yang namanya tulul amal, fa innahu yunsil akhirah, dia dapat melupakan kamu kepada akhirat dan persiapan menuju akhirat, karena panjang angan-angan. Wa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa, fa innahu yasuddu 'anil haq, dia dapat menghambat kebenaran. Karena hawa ko tidak pernah berhenti menuntut keinginan-keinginan. Itulah hawa. Orang kita menambahnya hawa nafsu, sebetulnya berbeda. Celakanya diri kita ketika mengikuti hawa. Wanan nafsa anil hawa, dia cegah dirinya mengikuti hawa. Hawa yang tidak berkesudahan. Dalam doa Nabi begini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan sampai ilmu saya tidak bermanfaat. Wa min qalbil yasha, daripada hati yang tidak khusyuk, tidak fokus, tidak konsentrasi. Wa min nafsil la tashba, aku berlindung kepadamu daripada nafsu yang memperturutkan hawa, yang tidak akan pernah kenyang-kenyangnya. Tidak pernah kenyang. Satu lembah emas ingin dapat 2 lembah ingin. Tak cukup 5 tahun, tambah 2 periode. Tak cukup 5 periode, 3 periode. Kalau tak bisa kita, ini si muin yang akan menyambung. Wah, coba. Ini tak kenyang-kenyang. Puas-puas. Menakutkanlah ini. Kata Ali, itulah dia berbahayanya. Panjang angan-angan dan mengikuti hawa. Hawa menghambatmu, menghalangmu daripada yang benar. Semua dilintas rata saja semuanya. Hukum tidak berlaku bagi orang seperti ini. Satu. Yang kedua, tidak mungkin melihat bel sudah berbunyi, karena kita di sini tidak terbiasa untuk seperti itu. Jadi kita akhiri, nanti kan bisa kita lanjutkan insyaAllah. Doa kita mudah-mudahan kita jangan seperti hadis ini. Yubatu kulli abdin ala ma mata alaih. Nanti orang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan dia mati. Maka orang akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakanlah yang baik-baik agar kita mati dalam keadaan baik. Hindari, jauhi yang jelek-jelek agar kita jangan dimatikan dalam keadaan jelek. Nanti dia kiamat dibangkit persis dia sedang baik atau sedang buruk ketika matinya. Itu penjelasan dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' Saghir. Yang mudah-mudahan kita berusaha untuk terus melazimi hal-hal yang baik. Kalau ada yang buruk, yang salah, cepat kita minta ampun, istighfar. Yang tidak salah, tidak ada. Yang tidak tergelincir, tidak ada. Yang tidak keliru, tidak ada. Orang mati itu. Yang tidak salah-salah lagi, orang mati. Kalau kita masih hidup, pasti juga ada salah. Nah, cepat kembali, cepat istighfar, cepat sadar, cepat isaf. Namanya dalam surah Al-A'raf kan begitu. Tazakkaru. Tiba-tiba mereka sadar, ingat, ini permainan setan, ini tipu daya, cepat dia tobat, cepat minta ampun. Mudah-mudahan kita termasuk orang seperti itu. Amin.